Mulai lah. Semua yang dapat hadir pada hari ini, dan kepada Ibu Francisca Uli, saya ucapkan semoga lekas sembuh. Baiklah, sebelum memulai presentasi pada hari ini, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Levina Andita Syaharani. Saya Syahna Najwa. Perkenalkan, nama saya Rahul Sabilillah. Oh, nge-lag yang kita. Perkenalkan, nama saya Rahul Sabilillah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang perbuatan inkonstitusional. Sudah. Dikutip dari newsdetik.com, Sudah. Lag. Sabar. alasan Akademis Hukum sepakat people power inkonstitusional. Jakarta, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun. Selama 5 tahun itu, Undang-Undang Dasar 1945 membatasi secara tegas alasan pergantian pemerintahan secara sah. Pergantian pemerintah sah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusi, yaitu lewat 3 cara. Pertama, Pilpres reguler 5 tahun sekali, pasal 6A, ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, Presiden mangkat atau meninggal dunia, pasal 8, ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar. Dan ketiga, jika Presiden melanggar haluan negara melalui impeachment, pasal 7A Undang-Undang Dasar, kata ahli hukum tata negara, Dr. Agus Riwanto. Dengan alasan tersebut, maka menurut Agus, hasutan people power yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dapat dikategorikan makar. Karena dari aspek hukum tata negara pemerintahan yang sah dalam sistem presidensial sebagaimana dianut Indonesia memiliki masa kerja tetap 5 tahun sesuai pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, ujar Agus yang juga pengajar UNS Solo itu. Lalu bagaimana dengan eksistensi pasal makar? Eksistensi makar masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sesuai putusan MK nomor 28 PUU 25 2017 dan putusan MK nomor 7 PUU 25 2017. Sungguhnya masih eksisnya pasal 87, 104, 106, 108, 110 tentang makar dalam KUHP melindungi negara menyangkut eksistensi negara agar terhindar ancaman serta melindungi hukum dan warga negara, cetus Agus. Menurut Agus, hasutan people power yang mengarah pada tujuan penggulingan pemerintahan yang sah, yang dimaksud pemerintahan itu bukan hanya presiden atau wakil presiden semata, akan tetapi juga KPU dan Bawaslu,
sebagai bagian dari peran pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilu. Itu sebabnya pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berlapis, yakni pasal khusus makar dalam KUHP, pidana umum KUHP, dan UU ITE. Agus termasuk yang menyepakati people power sebagai tindakan inkonstitusional. Hal itu merupakan kesimpulan fokus group discussion yang digelar Kemenkumham dan diikuti para akademis hukum di Selasa 7 Mei kemarin. Tema diskusi tersebut adalah konsepsi dan penerapan pasal makar dalam sistem hukum Indonesia. Hasutan tindakan atau perbuatan people power dengan maksud memobilisasi massa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah adalah tindakan inkonstitusi, kata Ketua Majelis Hukum Pidana Mahupiki Yenti Garnasih yang juga hadir di FGD itu. Landasan teori. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian Ganti hul. yang dalam ilmu kenegaraan disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam konteks inilah, maka Pancasila merupakan suatu asas kerohanian negara, sehingga merupakan suatu sumber nilai norma dan kaidah baik moral maupun hukum dalam negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila yang demikian justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, silakan sumber dasar negara baik tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara, maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah, maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau undang-undang dasar negara. Inkonstitusional diartikan sebagai hal-hal yang sifatnya tidak berdasarkan konstitusi, tidak sesuai dengan konstitusi, bertentangan ataupun melanggar konstitusi suatu negara. Konstitusi sendiri merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Maksudnya, inkonstitusional adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar atau hukum yang berlaku. Contohnya kejadian di Bawaslu 21 sampai 22 Mei 2019 kemarin, demonstrasi dan kerusuhan terjadi di Jakarta. Demonstrasi tersebut berkaitan dengan penolakan hasil perhitungan suara pemilihan Presiden Indonesia 2019. Bentrokan massa dengan aparat dan kerusuhan terjadi di beberapa tempat di Jakarta sejak 21 Mei malam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Syaza Najwa. Undang-Undang 1945 merupakan alat untuk mencapai tujuan kita, yaitu masyarakat berdasarkan Pancasila. Undang-Undang 1945 selaku hukum dasar telah berlaku di Indonesia dalam 3 kurun waktu sebagai berikut. Pertama, kurun waktu yang pertama itu antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu sejak ditetapkannya PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan mulai berlakunya RIS pada saat kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Kurun waktu kedua itu dimulai sejak diumumkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang. Kurun waktu yang kedua ini terbagi menjadi Orde Lama dan Orde Baru.
Orde Lama itu terdiri dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966 dan Orde Baru itu sejak 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1988. Yang ketiga, kurun waktu ketiga itu keberhasilan awal reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Dalam 3 kurun waktu berlakunya UUD 1945 itu, bangsa Indonesia telah mencatat dan mendapat pengalaman dari gerak pelaksanaan UUD 1945 termasuk juga penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang 1945 yang berharga bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Masa awal kemerdekaan dalam kurun waktu 1945 sampai 1949 jelas terlihat Undang-Undang 1945 tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena kita memang sedang dalam pancaroba dalam usaha membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja kita proklamasikan. Sedangkan pihak kolonial Belanda justru ingin menjajah kembali bekas jajahannya yang telah merdeka. Kedua, masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-Undang 1945. Antara lain, Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif bersama DPR telah menggunakan kekuasaan itu dengan tidak semestinya, di mana Presiden telah mengeluarkan produk-produk legislatif yang semestinya berbentuk undang-undang dalam bentuk penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR. Kedua, MPRS telah mengambil keputusan untuk mengangkat seseorang sebagai Presiden seumur hidup, dan hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah hak budget tidak berjalan. Masa Orde Baru lahir dengan tekad untuk melaksanakan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Masa Orde Lama secara murni dan konsekuen. Lahirnya Super Semar tersebut dianggap lahirnya masa Orde Baru. Dengan semangat Super Semar, Orde Baru mengambil langkah-langkah koreksi dengan cara konstitusional. Orde Baru berhasil menyampaikan proses terhadap konstitusional. Masa reformasi ini adalah suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Setiap penduduk di dunia ini harus memiliki kesadaran konstitusi. Kenapa? Tentu saja agar terhindar dari perbuatan yang bertentangan ataupun melanggar konstitusi. Maka dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi warga negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan semua orang yang berstatus sebagai warga negara di negara manapun, termasuk pemerintah yang memimpin negara tersebut, tanpa terkecuali harus menaati setiap hukum yang berlaku di negaranya. Untuk mencegah terjadinya masyarakat melakukan tindakan inkonstitusional dapat dilakukan dengan hal-hal dasar, yakni mencintai negara terlebih dahulu, sehingga mudah dalam menjalankan norma-norma serta peraturan perundang-undangan sebagai konstitusi negara Indonesia. Selanjutnya menjawab pertanyaan sumber buku pendidikan Pancasila. Pertama, menurut wacana di atas, apa yang dimaksud dengan perbuatan inkonstitusional? Inkonstitusional diartikan sebagai hal-hal yang sifatnya tidak berdasarkan konstitusi atau tidak sesuai dengan konstitusi, bertentangan ataupun melanggar konstitusi suatu negara. Maksudnya, inkonstitusional adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku. Kedua,
bentuk-bentuk perbuatan inkonstitusional. Pada wacana pertama, bentuk perbuatan inkonstitusional ialah contohnya itu people power atau aksi massa. Wacana kedua yaitu ajakan atau hasutan untuk melakukan people power, referendum yang melanggar konstitusi negara Indonesia, apalagi referendum itu dilakukan untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia, perusak dan perusuh demokrasi dan HAM yang berjubah identitas keagamaan. Pada wacana ketiga ialah kasus UU ITE menyimpang dan salah menghukum orang. Dan pada wacana keempat, penghinaan, penistaan dan melakukan fitnah terorisme, menyebarkan hoaks, penyalahgunaan konstitusi untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, korupsi dan lain-lain. Yaitu ciri-ciri perbuatan inkonstitusional. Pertama, tidak berdasarkan atau tidak sesuai, bertentangan, melanggar dengan konstitusi negara. Kedua, merugikan warga dan negara. Ketiga, mengganggu atau merusak fasilitas umum. Keempat, mengambil hak orang lain. Kelima, tidak melakukan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang terakhir itu mengancam keselamatan masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahul Sabilillah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nazwa. Kedua, menurut saudara, adakah perbedaan isi dari 4 wacana di atas? Jelaskan pendapat saudara. Ada. Di wacana kedua, membahas tentang GAP atau Gerakan Aceh Merdeka. Wacana 3, membahas tentang kasus Baik Nuril. Wacana 4, membahas tentang kasus Gerakan Aksi. Kau keluar, Hul. Kau keluar. Sudah? 3. Pada wacana 1, mengapa dikatakan people power merupakan perintah konstitusional? Jelaskan jawaban saya. Merupakan istilah bagi suatu gerakan aksi demonstrasi massa People power sendiri istilah bagi suatu gerakan aksi demonstrasi massa yang ingin memulihkan pemerintahan yang sah. Sedangkan pergantian pemerintahan yang sah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusi, yaitu lewat 3 cara. Pertama, pilpres reguler 5 tahun sekali dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45. Kedua, presiden mangkat atau meninggal dunia sesuai pasal 8 ayat 1, 2, dan 3 UUD. Pasal 7A UUD 1945. Dan perbuatan tersebut secara tidak langsung telah melanggar konstitusi negara Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, people power termasuk perbuatan inkonstitusional. Soal keempat, pada wacana 2, mengapa dikatakan bahwa referendum merupakan perbuatan inkonstitusional? Jelaskan jawaban saudara. Karena pernyataan dan ajakan melakukan referendum tersebut tujuannya untuk memisahkan diri dari NKRI, dan jelas itu bertentangan dan juga melanggar undang-undang sehingga bersifat inkonstitusional. Soal keempat, ada wacana 2, mengapa dikatakan
Karena pernyataan dan ajakan melakukan referendum tersebut tujuannya untuk memisahkan diri dari NKRI, dan jelas itu bertentangan dan juga melanggar Jelaskan jawaban saudara. sehingga bersifat inkonstitusional. Dan pada wacana tersebut juga mengungkapkan bahwa masyarakat sebaiknya tidak terlalu Karena pernyataan dan ajakan melakukan referendum tersebut tujuannya untuk memisahkan diri dari NKRI, dan soal kelima. Pada jelas wacana itu bertentangan uraikan secara dan rinci juga hal-hal berikut. A. Mengapa Polri wajib melakukan melanggar tindakan tegas terhadap peristiwa undang-undang karena aksi untuk sehingga bersifat kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu 22 Mei tersebut berujung rusuh. Aksi itu merupakan tindakan inkonstitusional sehingga jajaran Polri memang sepantasnya untuk melakukan tindakan tegas. B. Mengapa peristiwa 22 Mei dianggap melanggar undang-undang ITE? Karena delik pokoknya adalah penghinaan, penistaan, atau juga melakukan fitnah. Yang semuanya Lek atau dan institusional. Kantor Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu 22 Mei tersebut berujung rusuh. Jajaran Polri memang delay. soal kelima. Pada wacana 3, uraikan secara rinci hal-hal berikut. A. Mengapa Polri wajib Soal kelima, pada wacana terhadap peristiwa 22 Mei, karena aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu 22 Mei tersebut berujung rusuh. Aksi itu merupakan tindakan inkonstitusional sehingga jajaran Polri memang sepantasnya untuk melakukan tindakan tegas. B. Mengapa peristiwa 22 Mei dianggap melanggar Undang-Undang ITE? Karena delik pokoknya adalah penghinaan, penistaan, atau juga melakukan fitnah, yang semuanya menggunakan sarana media daring online ITE. Dan itu merupakan pelanggaran atas pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE. Soal ke-6. Pada wacana 4, apakah kasus Baik Nuril termasuk perbuatan inkonstitusional? Jelaskan jawaban saudara. Tidak termasuk perbuatan inkonstitusional, karena dengan adanya kasus Baik Nuril ini menunjukkan 3 kelemahan hukum yang perlu menjadi perbaikan, sehingga persoalan Baik Nuril ini tidak terulang lagi. Perbaikan tersebut dilakukan mulai dari revisi Undang-Undang ITE, pembaruan hukum acara pidana, hingga evaluasi berkala aparat penegak hukum untuk menjamin terlindungnya korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang ITE tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sehingga adanya revisi dari Undang-Undang ITE tersebut. Kesimpulan, negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah, maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau undang-undang dasar negara. Inkonstitusional diartikan sebagai hal-hal yang sifatnya tidak berdasarkan konstitusi, tidak bertentangan di suatu negara. Merupakan daftar pustaka dari presentasi. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab kepada seluruh perwakilan dari masing-masing kelompok. Adli. Kita kan berapa ya, Bu? 5. Berapa? Serius aku? Belum kawan. Setelah sim ramu kan lo. Gelo. Ada bang, mana lo?
Duluan lo. Duluan lo, aku siap juga. Duluan lah. Kepada Fatia Zahra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Zahra dari kelompok 7 ingin bertanya. Selain mencintai negara terlebih dahulu, apakah ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan inkonstitusional? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Lia Agustin kami persilahkan. Kawin aja. Mau kok resen cuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustin dari kelompok 4. Izin bertanya. Jadi kan di sini diartikan bahwa konstitusional itu sifatnya bertentangan ataupun melanggar konstitusi suatu negara. Nah, jadi gimana sih contoh perilaku yang sifatnya bertentangan ataupun melanggar konstitusi suatu negara? Kasih. Terima kasih Aulia. Selanjutnya kepada Arya kami persilahkan. Saya Muhammad Arya Putra Fajar, perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan. Seperti yang kita tahu, setiap negara memiliki landasan konstitusi. Maka dari itu, apa pengaruh ada atau tidaknya konstitusi dalam kehidupan negara? Baik, terima kasih. Selanjutnya Rahel kami persilahkan. Perkenalkan, saya Rahel Mustika dari kelompok 3. Pertanyaannya, pada masa Orde Lama, pada poin 1 penyimpangan yang terjadi, bisa kalian sebutkan dan jelaskan sedikit apa sebenarnya produk-produk legislatif yang dikeluarkan Presiden tanpa persetujuan DPR? Terima kasih. Terima kasih Rahel. Untuk selanjutnya Zaki kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaki Daroni dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, apa yang mendasari sekelompok orang atau lembaga melakukan aksi massa atau yang disebut people power? Terima kasih. Terima kasih. Terakhir Alif Saputra kami persilakan. Mike. Ada suara. Kati suara. Cek. Cek. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alif Saputra dari kelompok 1. Izin bertanya berdasarkan terkait inkonstitusional, apakah berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden itu disebut juga perbuatan inkonstitusional? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang sudah bertanya. Baiklah, kami meminta sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan para saudara.
Mit ya serah nih. Ser ngomong apa mit? Belum tentu, uji ser. Ser ngomong belum tentu. Nggak meyakinkan berarti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatia. Pertanyaannya, selain mencintai negara terlebih dahulu, apakah ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan inkonstitusional? Jawabannya itu, selain mencintai negara, masyarakat disarankan untuk membangun kesadaran berkonstitusi, hak konstitusi, dan menghargai Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan juga mengembangkan rasa adil. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 Aulia. Jadi pertanyaannya, jadi kan di sini diartikan bahwa inkonstitusional itu sifat bertentangan ataupun melanggar konstitusi suatu negara. Nah, gimana contoh sifat bertentangan ataupun melanggar perilaku konstitusi itu? Yang pertama itu ada pembatasan kebebasan berpendapat. Yang kedua, contohnya itu presiden menjabat seumur hidup. Yang ketiga, mencoret bendera kebangsaan. Yang keempat, memiliki jabatan yang lengkap atau lebih dari satu jabatan. Yang kelima, tidak ada jaminan atas HAM. Apakah sudah mengerti? Ya, terima kasih. Zaki dulu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Zaki. Pertanyaannya adalah, apa yang mendasari sekelompok orang atau lembaga melakukan aksi massa atau people power? Alasannya, karena adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dengan elit politik. Baiklah, saudara Zaki, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih, saudara Rahul. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Arya. Pertanyaannya, setiap negara memiliki landasan konstitusi. Apa pengaruh ada atau tidaknya konstitusi dalam kehidupan negara? Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara. Tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Hadirnya konstitusi adalah untuk menjamin hak-hak asasi dan hak politik dari warga negara. Tanpa konstitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negara. Hal ini akan memicu banyak konflik dan perseteruan karena masing-masing individu berusaha mencapai keinginannya tanpa menghormati hak asasi orang lain. Baiklah, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih sudah jelas. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan dari Rahel kelompok 3. Pertanyaannya adalah,
Pada masa Orde Lama, pada poin 1, penyimpangan yang terjadi, bisa kalian sebutkan dan jelaskan sedikit apa sebenarnya produk-produk legislatif yang dikeluarkan Presiden tanpa DPR? Berikut contoh Penpres yang dikeluarkan Presiden Soekarno, yaitu Penpres nomor 2 tahun 1959 untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Kedua, Penpres nomor 7 tahun 1959 untuk membubarkan beberapa partai politik. Ketiga, Penpres nomor 1 tahun 1960 untuk menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manifo sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Keempat, Penpres nomor 3 tahun 1960 untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kelima, Penpres nomor 4 tahun 1960 untuk membentuk DPR GR atau gotong royong sebagai pengganti DPR yang dibubarkan. Baiklah, saudari Rahel, apakah sudah mengerti? Ya, terima kasih. Baiklah, terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Alif kelompok 1. Pertanyaannya, berdasarkan pemaparan teman-teman terkait inkonstitusional, apakah berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden itu disebut perbuatan inkonstitusional? Jawabannya, iya, itu merupakan perbuatan inkonstitusional. Karena perbuatan inkonstitusional itu dapat diartikan tidak berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar, bertentangan dengan atau melanggar undang-undang dasar. Dan di sini jelas Presiden Soeharto melanggar pasal 7 Undang-Undang 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dalam pasal tersebut jelas bahwa presiden memiliki masa jabatan 5 tahun. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, sekian hasil pemaparan dari materi kami tentang perbuatan inkonstitusional. Terima kasih kepada semua teman-teman dan juga terima kasih kepada Ibu Uli sudah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.